kita semua. Siap. Pertama-tama kita ucapkan bersyukur kepada Tuhan buat berkat, kasih dan anugerah dari Tuhan kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melakukan proses pembelajaran. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Kristi Suhendro Kitoyo, S.Hum MSI sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Pancasila. Perkenalkan, nama saya Fernando Purba dengan NIM 42231111089. Di sini saya akan membahas materi dari kelompok kami yaitu kelompok 6 dengan topik yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu memiliki 4 pemahaman. Yang pertama, pengembangan iptek haruslah tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, pengembangan iptek harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai faktor internal untuk pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, Pancasila harus dapat mengendalikan iptek supaya tidak keluar dari cara berpikir dan bertindak bangsa Indonesia. Dan yang keempat, pengembangan iptek harus berakar terhadap ideologi dan budaya bangsa Indonesia. Pengembangan ilmu adalah kondisi di mana berkembang dan meluasnya ilmu-ilmu yang ada. Salah satunya ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang bisa kita kenal sebagai iptek. Iptek sangat membawa dampak bagi kemajuan suatu bangsa. Contohnya dalam bidang teknologi komunikasi. Keberadaan teknologi komunikasi membawa perubahan signifikan dalam kehidupan bermasyarakat. Jarak dan waktu yang menjadi penghambat dalam berkomunikasi ini telah terputus karena adanya teknologi komunikasi. Penggunaan media sosial menjadi salah satu cara utama komunikasi yang dilakukan kebanyakan orang. Kemudian tersebut membawa dampak baik dan buruk. Salah satu dampak buruk berupa hate speech. Hate speech belakangan kerap menjadi sorotan media. Kata-kata atau tulisan yang dilontarkan pada media sosial dapat menjadi bukti untuk melaporkan seseorang atas kasus tersebut. Memang sebenarnya hate speech tidak dikarenakan adanya media sosial, namun lebih kepada sedikit mentalis masyarakat kecil yang belum dapat menghargai toleransi dan diskusi terbuka. Hate speech atau ujaran kebencian dapat diartikan sebagai tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk memprovokasi, menghina, menghasut, dan memfitnah pihak lain. Sebelum adanya media sosial, kasus seperti ini sudah sering terjadi. Namun, kurang disorot karena kasus seperti ini sangat sulit untuk dibuktikan. Seiring berjalannya teknologi, media sosial menjadi salah satu platform yang digunakan untuk melakukan hate speech. Sebelum adanya media sosial, hate speech dilakukan secara langsung dari orang ke orang atau dari kelompok satu ke kelompok yang lain. Namun demikian, seperti yang dikatakan tadi bahwa bukti otentik yang sangat sulit untuk didapatkan karena tidak adanya saksi mata yang mengalami kejadian tersebut. Berikut alasan mengapa hate speech sangat marak terjadi di media sosial. Yang pertama, bahwa media sosial merupakan platform yang digunakan secara bebas. Segala sesuatu yang disampaikan pada media sosial bersifat bebas, meski ada fitur filter, namun untuk menyaring konten yang bernuansa hate speech sangat sulit untuk dilakukan. Yang kedua, hate speech sangat marak terjadi di media sosial dikarenakan faktor anonimitas atau pemalsuan identitas. Jika hate speech dilakukan secara langsung, maka akan lebih mudah untuk mengetahui siapa orang pertama kali yang melakukan hate speech tersebut. Dan demikian akan lebih mudah untuk mengenal identitas dari pelaku tersebut. Tetapi jika hate speech dilakukan di dunia maya, maka akan lebih sulit untuk mengetahui siapa pelaku tersebut. Karena seperti yang kita tahu bahwa identitas di dunia maya adalah identitas yang tidak pasti. Namun demikian, untuk mengumpulkan bukti dari kasus hate speech di dunia maya dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan cara screenshot atau screen capture. Dan tindakan awal yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pemblokiran terhadap akun tersebut. Nah, setiap pelaku hate speech dapat dilaporkan kepada pihak terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contohnya seperti penghinaan dan pencemaran nama baik tertera pada buku 1 KUHP bab 16 pasal 310. Oleh sebab itu, hukum tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berupa ancaman pidana. Untuk menangani fenomena hate speech, kita sebagai manusia dan makhluk sosial serta warga negara yang baik hendaklah untuk mengontrol diri untuk menyampaikan sesuatu yang baik secara lisan maupun tertulis di segala kanal komunikasi. Selain untuk menjaga toleransi, juga untuk menghindarkan kita dari segala tuntutan hate speech yang tidak jelas. Upaya untuk menanggulangi hate speech dapat kita lakukan dengan cara melakukan penyuluhan atau
penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak dari media elektronik jika tidak digunakan dengan bijak, dan etika dalam bermedia sosial sesuai dengan pengetahuan hukum UU ITE. Dengan demikian Pancasila dan media sosial sangat berpegang teguh dan berkaitan, dikarenakan nilai-nilai dalam Pancasila dapat mempengaruhi dan memfilter segala perkembangan iptek yang masuk ke Indonesia. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pristi Suhendro Lukitoyo sebagai dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Anini dengan NIM 422311002. Materi yang akan saya sampaikan yaitu Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu mencakup beberapa pengertian. Yang pertama yaitu setiap iptek yang berkembang di Indonesia atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di Indonesia tidak boleh bertolak belakang terhadap Pancasila. Yang kedua yaitu setiap iptek yang berkembang di Indonesia atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila sebagai faktor internal. Ketiga yaitu setiap iptek yang berkembang di Indonesia atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di Indonesia harus berdasarkan pada budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Yang keempat yaitu Pancasila berperan sebagai pengendali iptek agar tidak keluar dari cara berpikir bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu menyoroti pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai moral, etika, kesejahteraan, inovasi, kolaborasi, dan kesetaraan lingkungan dalam setiap aspek perkembangan ilmu. Pada dasarnya, setiap ilmu yang berkembang di Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila. Contohnya kita ambil itu perkembangan teknologi di masa sekarang semakin gencarnya, yaitu baik dari segi kualitas ataupun kuantitas. Contohnya itu kamera. Kamera pada awal penemuannya, kamera berukuran lebih dari tubuh orang dewasa dan fungsinya hanya dapat merekam gambar. Lalu pada generasi selanjutnya kamera dikembangkan lagi, ukurannya menjadi lebih kecil dan fungsinya juga dapat bertambah. Yang dulu hanya dapat merekam gambar, kini dapat merekam audio seperti yang kita lakukan sekarang. Namun yang sekarang kita pakai itu kamera HP. Ada juga yang dinamakan kamera CCTV, yaitu kamera keamanan yang berbeda dengan kamera lainnya yang mementingkan kualitas ataupun kuantitas. Kamera CCTV mementingkan ketahanan perekaman, ketahanan terhadap cuaca apapun, karena kamera CCTV berada di luar ruangan. Ada juga yang dinamakan kamera spycam, yaitu kamera keamanan juga. Namun dia juga berfungsi sebagai penjebak pelaku kejahatan ataupun sebagai alat pengawasan pelaku kejahatan. Dengan bentuk spycam ada beberapa bentuk, yaitu yang pertama itu bentuknya yaitu ballpoint ataupun kacamata. Dengan itu banyak orang menyalahgunakan spycam untuk kepentingan pribadinya, karena bentuk spycam itu berbeda dengan kamera biasa yang spesifik nampak itu kamera. Spycam ini dia bentuknya seperti benda pada umumnya, seperti kacamata, bentuknya kacamata. Dengan perkembangan teknologi di masa sekarang memerlukan filter atau penyaringan, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan hal yang mendasar yang seharusnya menjadi pedoman bagi setiap perkembangan ilmu. Dengan itu peran Pancasila merupakan peran Pancasila merupakan hal yang sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti toleransi kepada orang lain. Yang kedua yaitu bijaksana dalam penggunaan iptek. Yang ketiga yaitu
kesadaran diri untuk tidak menyalahgunakan teknologi. Dengan itu perlunya Pancasila bukan hanya untuk dihafal namun dimaknai setiap sila-sila yang ada. Setiap sila-sila yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Siang. Terima kasih kepada Bapak Risti Zuhendro Kitoya MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah berkesempatan hadir pada hari ini. Saya dari kelompok 6 dengan materi Pancasila, konsep Pancasila sebagai perkembangan ilmu. Perkenalkan, nama saya Juliana Mariana Putra Fadila dengan NIM 4225011001. Langsung saja, konsep Pancasila tidak hanya berlaku sebagai ideologi negara Indonesia, namun juga dapat menjadi landasan perkembangan ilmu pengetahuan. Di sini akan saya jelaskan konsep-konsep
materi dari saya. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang. Perkenalkan, nama saya Gustia Loisa Nenggolan dengan NIM 422311092 dari kelompok 6. Yang terhormat kepada Bapak Pristi Hendro Lukitoyo, SHUM MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan membawakan materi tentang Pancasila sebagai nilai dalam pengembangan ilmu. Kita mengetahui bahwa Pancasila terdapat 5 sila. Yang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai pengembangan dalam ilmu memiliki arti kelima sila Pancasila berperan sebagai pegangan atau pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Peran Pancasila dalam pengembangan ilmu teknologi dalam mahasiswa adalah sebagai acuan norma rambu-rambu normatif yang dimana dalam pengembangan ilmu terdapat 3 bagian, yaitu bidang ilmu, persoalan ilmiah, dan penjelasan gaib, yang dimana dalam bidang ilmu ini merupakan kumpulan hipotesis-hipotesis yang masih dianggap sah. Yang kedua, persoalan ilmiah ini merupakan kumpulan hipotesis-hipotesis yang belum dapat dibuktikan kesahannya. Yang ketiga, penjelasan gaib. Yang penjelasan gaib ini merupakan suatu kumpulan hipotesis yang tidak dapat dibuktikan kesahannya. Seperti suatu bangunan yang tidak dapat berdiri tanpa adanya suatu fondasi. Begitu juga dengan ilmu. Ilmu memiliki landasan untuk membangun atau mengokohkan suatu bangunan ilmu tersebut. Terdapat tiga jenis bangunan atau landasan dalam ilmu, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, landasan aksiologis. Di mana landasan ontologis ini berkaitan dengan pertanyaan apa tentang hakikat ilmu. Landasan ontologis ini berhubungan dengan realitas yang ada, dan landasan ontologis ini bisa membuktikan ilmunya jauh lebih baik daripada ilmu yang lain asalkan dengan objek yang formal. Yang kedua, landasan epistemologis. Landasan epistemologis ini terkait dengan pertanyaan bagaimana seorang masyarakat itu berpikir secara logis. Contoh dari landasan epistemologis ini adalah statistika, matematika, logika, bahasa, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir landasannya itu landasan aksiologis, di mana landasan aksiologis ini berkaitan tentang pertanyaan mengapa dan dampak bagi kehidupan masyarakat. Ketiga, landasan ontologi, epistemologi, dan landasan aksiologi ini diharapkan mewujudkannya suatu ilmuwan yang berorientasi kepada masyarakat. Ilmuwan dalam mengembangkan ilmunya harus mempertimbangkan kodrat manusia, jadi kodrat manusia, martabat manusia, ekosistem manusia, dan bersifat universal. Dan ilmu ini harus ada beberapa hal yang aktif dan perlu menjadi perhatian kita saat ini. Yang pertama, ilmu itu harus mewadahi kegiatan atau kehidupan masyarakat. Yang kedua, ilmu itu bukan salah satunya cara untuk menuju kebenaran. Yang ketiga, pendidikan moral atau etika, atau bisa juga pendidikan Pancasila sebagai suatu syarat yang mutlak bagi para ilmuwan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Yang keempat, pendidikan filsafat atau epistemologis sebagai pendidikan yang tinggi. Di sini saya mengambil
pusat belanja online. Seperti yang kita ketahui bahwa aplikasi belanja online yang kita kenal pada saat ini adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, Bibli, dan lain sebagainya. Di mana perusahaan e-commerce ini mengalami kebocoran data yang dapat kebocoran data mengenai alamat, nama email, data diri pribadi pengguna aplikasi itu maupun pegawainya. Nah, solusi yang saya ambil adalah perusahaan e-commerce ini membuat suatu video bahwa meminta maaf besar-besarnya bahwa adanya kelalaian dalam sistem keamanan perusahaan ini sehingga mengakibatkan terjadinya kebobolan data. Setelah membuat klarifikasi dan setelah itu mengevaluasi kesalahan dalam sistemnya, apa saja kesalahannya. Setelah itu pihak e-commerce ini mengajak orang yang paham dengan IT untuk membagusi kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan terjadinya pembocoran data ini. Setelah keadaannya kembali semula, perusahaan e-commerce ini mengembalikan nama baiknya agar para nasabahnya menjadi tidak takut lagi menggunakan jasa perusahaan ini. Segitu saja dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkah dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada perkuliahan hari ini. Dan saya perkenalkan, nama saya Barani dengan NIM 422331152. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Bapak Pristi Suhendro Lubitoyo, Eskom MSI. Di sini saya dari kelompok 6 akan membawakan materi kami yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Di sini saya akan membahas tentang konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Perkembangan iptek membawa dampak positif bagi kita, tetapi di sisi lain juga berdampak negatif bagi kehidupan kita. Dampak positif dari perkembangan iptek yaitu memudahkan manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dampak negatif dari perkembangan iptek adalah penyalahgunaan iptek yang dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Salah satunya adalah kebocoran data pribadi. Penyalahgunaan iptek ini dapat diatasi dan dicegah melalui pendidikan Pancasila yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan kebermanfaatan. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu memiliki 4 pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai tergantung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai sebagai faktor internal bagi pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek itu sendiri, artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, bahwa setiap ilmu pengetahuan teknologi Indonesia harus berakar dari budaya dan ideologi kemajuan. Kemajuan dikenal dengan indigenisasi ilmu atau pemeribumian ilmu. Di sini saya mengambil satu kasus yaitu pengaruh iptek pada hilangnya budaya lokal. Dunia saat ini tengah menghadapi perkembangan kemajuan teknologi informasi, di mana kemajuan ini mendorong arus globalisasi yang semakin mencuat. Informasi dari berbagai belahan dunia dapat kita terima seolah tanpa batas. Perkembangan teknologi membawa dampak masuknya budaya barat dan
pola perilaku masyarakat yang cenderung ke westernisasi atau budaya kebarat-baratan. Salah satu virus yang terjadi di sekitar kita adalah budaya K-pop. Sama seperti halnya Korea Selatan yang dapat membawa budaya musik K-pop dan drama mereka ke dunia internasional. Globalisasi yang diikuti dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat dapat menjadi pemicu utama akulturasi budaya barat terhadap budaya pribumi. Efek yang ditimbulkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah terjadinya globalisasi budaya. Dalam menghilangkan batas serta legitimasi teknologi kemajuan. Hilangnya batas serta legitimasi ini pada akhirnya menjadi ancaman utama budaya lokal terhadap gempuran budaya pribumi. Dalam era globalisasi, informasi menjadi kekuatan yang paling dahsyat dalam mempengaruhi pola pikir manusia. Untuk mengatasi hal ini perlu kesadaran akan pentingnya budaya lokal sebagai jati diri bangsa. Kewajiban setiap lapisan masyarakat untuk mempertahankannya, di mana peran generasi muda diharapkan untuk terus mewarisi budaya lokal agar menjadi kekuatan bagi eksistensi budaya lokal itu sendiri walaupun diterpa arus globalisasi.